Nah mari kita melihat saudara bagaimana Yesus mengajar. Kalau saudara yang lihat devotion yang saya berikan, hanya sinopsis sedikit, saya berikan beberapa, mungkin cuma 2 poin karena tempatnya terbatas. Kita lihat saudara di dalam Markus 6 ayat yang ke-34. Markus 6 ayat yang ke-34. Dituliskan begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dari sini kita lihat poin yang pertama. Kita harus mengetahui saudara. Nanti kita tahu saudara semua adalah pengajar saudara. Bukan cuma orang-orang tertentu. Saudara semua pengajar. Hidup saudara itu mengajar. Nah tapi saudara lihat di sini. Ajaran Yesus, pengajaran Yesus nomor 1. Yang paling penting adalah dimotivasi oleh belas kasihan. Kasih yang memotivasi dia untuk mengajar. Jadi Yesus tidak mengajar karena dia merasa dia adalah guru besar. Dia tidak mengajar karena dia merasa dia tahu lebih daripada yang lain-lain. Dia mengajar bukan karena hal-hal yang seperti itu. Tetapi karena belas kasihan. Karena belas kasihan. Dia melihat begitu banyak manusia berbondong-bondong datang. Dan mereka dikatakan di sini seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Seakan-akan mereka berserak-serak. Saudara di dalam Matius juga ada ayat-ayat seperti ini dikatakan. Seperti mereka itu tidak mempunyai arah. Mereka nggak tahu kemana mereka harus jalan. Mereka seperti domba yang sesat, saudara. Nggak tahu arah tujuan hidup mereka. Sebab itu karena belas kasihan itulah, dimotivasi oleh belas kasihan, maka Yesus mengajar. Yesus mengajarkan, Yesus memberikan kebenaran. Supaya karena dia tahu hanya kebenaran yang akan set people free dari segala bondage, dari segala ikatan-ikatan. Sebab itu dia ajarkan kebenaran. Nah itu yang pertama kita lihat. Motif hati Yesus adalah karena kasih. Dia berbelas kasihan. Yang kedua mari kita lihat Lukas pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-22a. Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 22a. Di situ kejadiannya pada waktu Yesus datang ke Nazaret. Sampai di kota Nazaret, tempat di mana dia tinggal. Dia masuk ke sinagog. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Saudara lihat di sini. Somehow saudara, pada waktu Yesus membaca ayat itu, di dalam hati setiap orang itu, mereka bear witness, mereka berkata, benar apa yang dia katakan itu, benar. Pada waktu Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Dan mereka semua merasa benar, yang dia katakan itu benar. See, there is power saudara di dalam apa yang Yesus katakan. Nah mari kita melihat hal yang kedua ini, bagaimana Yesus mengajar. Yang kedua, Yesus mengajar dengan urapan Roh Kudus. Yesus mengajar dengan urapan Roh Kudus, dikatakan Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Saudara tahu, kalau saudara baca di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau saudara membaca riwayat kehidupan Yesus, dituliskan pada waktu Yesus lahir. Setelah itu dituliskan pada waktu Yesus umur 8 hari, dia dibawa ke bait Allah.
Di situ dia dinubuatkan oleh Simeon dan oleh Hana. Setelah itu dia kelihatan lagi dan ditulis lagi pada waktu dia umur 12 tahun. Dia umur 12 tahun dia datang ke bait Allah dan di situ malah dia waktu itu hilang. Ya. Umur 12 tahun dia ada di bait Allah. Setelah itu saudara enggak ada berita mengenai Yesus sampai Yesus umur 30 tahun. Begitu pada saat Yesus umur 30 tahun baru Yesus kelihatan. Dan dia mendatangi Yohanes Pembaptis. Di situ dia minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia dimasukkan ke dalam air, dibaptis seperti kita semua sudah dibaptis. Pada waktu dia keluar dari air, Roh Kudus turun atasnya. Roh Kudus turun atasnya, dia dibaptis oleh Roh Kudus. Setelah itu baru dia memulai pelayanannya. Saudara, mungkin kita berkata, bukankah Yesus Tuhan? Yes, Yesus Tuhan. Tetapi pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menjadi manusia, 100% manusia. Dia 100% Tuhan, tetapi dia 100% manusia. Itulah sebabnya, saudara, dia dibaptis oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan dia power untuk melakukan segala sesuatu yang dia lakukan di dalam dunia ini. Dan dengan urapan Roh Kudus itu, di dalam 3,5 tahun, saudara, dia menyelesaikan tugasnya di dalam dunia ini. Sudah lihat di sini. Jadi saudara, kita mungkin hampir semua dari kita sudah dibaptis air. Tetapi apakah saudara sudah mendapat baptisan Roh Kudus? Saudara, Tuhan Yesus sendiri harus menerima baptisan Roh Kudus sebelum dia memulai pelayanannya. Sebab itu kita semua, kalau saudara yang berkata mungkin saudara dari background yang mengatakan, oh enggak perlu, menurut pendeta saya enggak perlu. Bahwa baptisan Roh Kudus itu sama baptisan air. No saudara, lain. Dan nanti kalau enggak salah setelah Easter, minggu setelah Easter, saya diberi tugas untuk berkhotbah mengenai baptisan Roh Kudus. Bagi saudara yang belum, saudara perhatikan. Saudara, Yesus dengan urapan Roh Kudus, dia mempunyai kuasa. Itulah sebabnya apa yang dia katakan penuh dengan kuasa. Dan apa yang dia lakukan penuh dengan kuasa. Kuasa Tuhan sendiri. Jadi yang kedua yang kita harus lihat, bagaimana Yesus mengajar. Yesus mengajar dengan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-19. Yohanes 5 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudara perhatikan di dalam ayat ini kata anak itu huruf besar, yaitu mengatakan Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapanya lakukan itu. Saudara, dari sini kita melihat bagaimana Yesus mengajar, saudara. Yang ketiga, hal yang ketiga adalah dia fokus kepada Bapanya. Dia fokus kepada Bapanya. Dia hanya melihat apa yang Bapanya lakukan, itu yang dia lakukan. Apa yang Bapanya katakan, itu yang dia katakan. Itulah sebabnya saudara, dia dengan dalam waktu yang singkat, dia menyelesaikan tugas pelayanannya. Karena dia hanya fokus kepada Bapa. Saudara, biar ini menjadi pelajaran buat kita semua. Saudara, kalau kita mau melihat bagaimana Yesus mengajar, saudara. Saya percaya, Yesus mengajar dengan seluruh kehidupannya. Seluruh kehidupan Yesus merupakan pengajaran buat kita. Merupakan pengajaran buat kita. Sebab itu saya mau katakan bahwa khotbah hari ini bukan hanya untuk guru-guru, bukan hanya untuk pengajar-pengajar, untuk kita semua. Untuk kita semua. Karena kita pun hidup kita saudara memberi pengajaran. Baik pengajaran yang positif atau pengajaran yang negatif. Kita memberi pengajaran. Hidup kita memberi pengajaran. Dan saudara lihat di dalam hidup Yesus, kita belajar banyak sekali dari Yesus, dari hidupnya. Seluruh kehidupan Yesus merupakan pengajaran buat kita. Karena saudara, walaupun saya tahu bahwa Yesus datang, mungkin semua saudara berpikir, ya Yesus datang ke dalam dunia ini kan untuk mati menebus dosa kita. Itu adalah tujuannya. Destination Yesus adalah untuk mati menebus dosa kita. Betul. Tetapi saudara-saudara, tahukah kita, kalau kita semakin kita membaca ini, kehidupan Yesus pada waktu dia datang ke dalam dunia ini,
kehidupan Yesus sebetulnya merupakan example buat kita. Seharusnya kita hidup di dalam dunia ini seperti Yesus hidup di dunia ini. Apa yang Yesus lakukan selama dia ada di dalam dunia ini, seharusnya itu juga kita lakukan semuanya. Karena pada saat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus menciptakan manusia, Tuhan berkata, berkembang biaklah dan rule di earth. Memerintahlah di dalam dunia ini. Saudara, kita manusia yang diberi otoritas oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan untuk memerintah di dalam dunia ini. Manusia menyerahkan otoritasnya kepada iblis. Itulah sebabnya manusia kehilangan otoritas. Otoritas atas binatang, otoritas atas segala sesuatu. Manusia kehilangan otoritas. Tetapi saudara, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus menunjukkan beginilah seharusnya hidup di dalam dunia ini. Harus hidup dengan otoritas yang dari Tuhan. Dia mengalahkan segala-galanya. Dan kita bisa belajar dari kehidupan Yesus, saudara. Kita belajar dari kehidupannya bagaimana dia menghadapi murid-muridnya yang modelnya bermacam-macam. Ya yang sombong lah, yang self-center lah, yang macam-macam. Kita belajar dari Yesus. Bagaimana caranya Yesus menghadapi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat yang dianggap orang-orang tinggi, orang-orang besar. Saudara, Yesus tidak pernah terintimidasi sama sekali oleh mereka. Mari kita lihat diri kita. Mudah sekali kita terintimidasi, saudara. Mudah sekali kita terintimidasi. Yesus tidak terintimidasi oleh siapapun juga. Kita lihat bagaimana pada waktu Yesus dihadapkan kepada perempuan yang ketangkap berzina. Saudara coba saudara renungkan itu, saudara bisa belajar luar biasa. Saudara pada waktu saya membaca ini, dari mana itu Tuhan Yesus bisa menjawab dengan kata-kata yang begitu, saya lihatnya begitu jitu sekali, hebat sekali. Dia katakan, siapa yang tidak berdosa, biarlah dia ambil batu, lempar pertama. Saudara, satu jawaban yang saya bilang, kalau dengan otak saya nggak pernah mikir sampai ke sana. Pasti itu dari Bapaknya. Dia katakan apa yang Bapa lakukan, aku lakukan. Dan saudara, hikmat itu pasti dari Bapaknya. Dia bilang, oke, barang siapa tidak berdosa, lempar batu yang pertama. That's it, semua orang mati kutu, saudara. Enggak ada yang bisa jawab, tidak ada yang bisa menyangkal, tidak ada yang bisa melakukan, tidak ada yang bisa apa. Semua pergi satu-satu, ngeluyur pergi satu-satu. Saudara, that is luar biasa. Kita harus belajar. Bagaimana dia bisa menjawab seperti itu, saudara. Itu kehidupan yang merupakan pelajaran yang luar biasa buat kita. Nah saudara, kita seringkali mendengar bagaimana Yesus menghadapi muridnya, yaitu menghadapi Petrus gitu kan. Kita belajar banyak dikhotbahkan. Bagaimana Yesus menghadapi Thomas yang doubting, itu banyak dikhotbahkan. Tapi saudara, pernah saudara dengar khotbah? Bagaimana Yesus menghadapi Yudas? Kita harus belajar saudara. Yudas itu murid Yesus. Yudas itu pencuri. Ditulis di Alkitab, dia itu pencuri. Pada waktu Maria mencurahkan minyak narwastu kepada mengurapi Yesus. Di situ Yudas dari jauh berkata, ini pemborosan. Bukankah lebih baik kalau minyak itu dijual? Minyak itu dapat dijual dengan harga yang mahal dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Alkitab mengatakan bahwa dia mengatakan begitu bukannya karena dia care, peduli kepada orang miskin. Sama sekali Yudas tidak peduli kepada orang miskin. Dikatakan di Alkitab bahwa the reason Yudas mengatakan begitu karena Yudas itu pencuri. Yudas itu pencuri. Dan saudara, Yesus pasti tahu Yudas itu pencuri. Tetapi saudara, ada nggak bacaan di sini? Bagaimana Yesus misalnya rebuke Yudas atau usir Yudas, kamu dipecat, kamu nggak bisa jadi muridku. No. Yudas itu pencuri. Saudara. Nah saudara, lihat. Kita dapat belajar dari Yesus, dari setiap tindakan Yesus. Kita belajar. Demikian juga tahukah kita, hidup kita
Ini mengajar saudara. Apakah saudara mengajar yang negatif atau saudara mengajar yang positif? Saudara, kalau kita di sini misalnya di gereja, kita just ngeritik ini, ngeritik itu, kita cerita sama orang, ini modelnya gitu, pimpinannya ngawur. Saudara, kalau kita sudah mengajar. Kalau persis kita berkata pada orang yang lemah, dia akan mengikuti apa yang kita lakukan. Dia akan mulai ngeritik ini. Semua, saudara, kita adalah pengajar. Semua kita pengajar. Pertama-tama kita mengajar anak kita ya, bagi saudara yang punya anak. Saudara mengajar anak. Saudara, sekarang Didik Michael sekeluarga kan tinggal bersama saya. Ada 3 cucu. 3 cucu ini saya bisa lihat sekali. Saudara tahu, Nesa itu yang luar biasa dah. Saya bilang ini anak spesial. Nurutnya luar biasa, nggak pernah create problem. Anak yang, wah saya bilang excellent ini anak. Nah si Joel yang kedua kan, yang saudara suka dengar kan. Si Joel itu bukannya jahat saudara. Dia nggak bisa diem. Saudara. Wah datang ke rumah, wah loncat sini, nggak bisa diem. Nah si Joel itu seperti itu. Maka ada si Zek yang masih kecil. Nah saudara, karena si Joel itu nggak bisa diam, dan bukan cuma badannya nggak bisa diam, mulutnya juga jawab terus. Dia kalau diomong gini jawab ini jawab gini. Jadi dia yang paling sering dimarahin kan, Jadi provoking orang untuk marah ke dia. Dia dimarahin mamanya, dimarahin papanya, dimarahin grandmanya, dimarahin grandpanya, terus-terusan. Nah saudara tahu, yang kecil ini si Zek itu watching. Kemarin ini kejadian. Nesa mesti latihan, mesti belajar song. Karena Friday nanti anak-anak Sunday School akan memimpin pujian. Nah saudara, disuruh dia pakai iPad, lagu-lagu yang buat dia baru, dia lagi ini. Si Joel pakai iPad lain di sana. Dia belajar nyanyi yang dari sekolahannya. Memang dia disuruh ngafalin lagu dari sekolahannya buat summer katanya. Jadi dia buka itu, dia nyanyi sekeras-keras gitu, nyanyi yang dari sekolahannya. We can change the world atau bagaimana gitu. Dan dia nyanyi itu keras sekali. Jadi saya bilang, Joel, that is not important. Nesa itu important. Besok, this is important. Dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, so I have to learn this. Saya bilang, I know you have to learn this. Kamu ngerti nggak? Oh dia udah nangis. Saya bilang, stop. Saya bilang, masih aja. Saya ambil iPad-nya, saya ambil taruh. Sementara itu si Zak di situ, dia makan grape. Dia ngelihat si Joel, ngelihat saya, ngelihat si Joel, saya marahin si Joel gitu. Sudah itu, saya bilang sama Nesa, what happened with Joel? Saya lihat si Joel udah nangis-nangis, saya kasih, let's go up. Saya bilang, si Joel ikut naik ke atas, saya bilang saya mau ngomongin di atas. Sampai di atas, si Zak itu ngintil. Sampai datang kamar, saya bilang sama dia, kamu ngerti gak? Nesa itu mesti latihan lagu itu buat minggu depan. But I have to, dia bilang, saya juga mesti latihan. I know, but kamu itu buat summer. Do you know summer itu berapa hari lagi? 60 more days. Saya bilang, 60, do you understand 60? 60 more. Dia bilang, oh, saya bilang, listen, kamu jangan emosi. Saya bilang, saya bilang, kamu mesti pikir, oke? Jangan emosi, jangan nangis, kamu mesti mikirnya. Ini nih ya, dengerin. Nesa itu 7 more days, dia mesti nyanyi. You masih 60 more days. Can you think the difference? Saya bilang gitu. Udah gitu, dia bilang, mau nangis, jangan nangis. Pikir, saya bilang, Terus si Zak dengerin aja, lihat. Udah gitu, sebentar lagi, Jojo, saya bilang, kenapa Zak? Jojo sing, we change the world. No, Jojo bilang. Together we can change the world, kata saya. Oke, Jojo sing. Together we can sing, save the world. Zaki eating grapes, dia bilang. And then saya bilang, Mama saya apa? Mama saya, Jojo ting. Jojo ting. Terus saya bilang, okay, you go to mommy. Saya kasih tahu, tidak turun ke mama ya. Terus saya, what did Gemma say? Gemma said, Jojo, ting. Nah saudara, itu anak kecil segitu ya. Dia lihat, dia nangkep, dia tiru exactly. Saya lagi teaching ini anak. Saudara tahu,
Kalau saya ngajar yang ngawur sama anak ini, dia nangkep. Everything yang kita lakukan itu merupakan pengajaran buat somebody. Kalau kita hidup di dalam integrity, anak-anak kita akan niru. Kita hidup benar, mereka niru. Kita hidup gak benar, mereka niru. Kehidupan kita merupakan pengajaran buat siapapun juga. Sebab itu kita harus berpikir, bagaimana kita harus hidup. Kalau kita melihat Tuhan Yesus hidup nomor satu, kasihnya yang motivate dia. Jangan kita mengajari orang lain karena kita merasa hebat. Karena kita merasa, kamu gak ngerti apa-apa. Nih, saya ngerti nih. Saya banyak ilmunya nih. No. Saudara, check your heart. Kalau hati kita ini mempunyai kasih, belas kasihan, sikap kita beda, saudara. Sikap kita gak sok tahu, enggak. Kita akan duduk di dalam posisi orang yang gak tahu itu. Kita gak duduk dalam posisi saya yang maha tahu, kamu gak tahu apa-apa. No. Kita akan duduk di dalam posisi dia dan kita bisa membawa dia dari mana dia berada ke tempat kemana dia harus pergi. Yang kedua, kita harus bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. It's not us, bukan kita sama sekali. Firman hari ini akan simple, saudara. Saudara mungkin ngerti semuanya ngerti. Tetapi kalau Tuhan ingatkan, saudara, yang simple itu, kalau Tuhan ingatkan, there must be ada sesuatu yang kita perlu belajar. Saudara, depend kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau saudara tidak merasa bahwa Roh Kudus memerintah di dalam hidupmu, minta pemerintah Roh Kudus. Perlu baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara melihat Yesus fokus kepada Bapaknya. Itulah sebabnya saudara, dia di dalam menghadapi penderitaan, saudara, dia tidak membantah, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia ikuti sampai dia di kayu salib pun. Saudara, bagaimana orang yang sudah babak belur, yang sampai wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Darah bercucuran dari mana-mana, sakitnya luar biasa. Dia dipantek di kayu salib seperti itu yang kita akan renungkan Friday ini. Saudara, dia sudah sampai seperti itu. Darah bercucuran dari kepalanya dengan crown dari duri itu. Di dalam keadaan seperti itu kok dia bisa berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, dari mana itu? Tidak ada self-centeredness sama sekali di dalam dia. Dia tidak memikirkan siksaan yang sedang dia alami. Dia tidak memikirkan kesakitan yang dia alami. Tetapi dia memikir apa yang Bapaknya katakan. Ampunilah mereka. Saudara, ini adalah suatu pelajaran buat kita. Nah saudara, kalau kita melihat mengenai pengajaran, saya merenungkan firman untuk hari ini. Yang Tuhan ingatkan adalah kepada kehidupan Santi. Saudara, Santi meninggalkan legacy. Saudara. Santi memberikan pengajaran pada kita. Walaupun dia gak pernah berdiri di sini mengajar kita. Dia gak pernah memberikan ceramah, dia gak pernah khotbah, enggak. Tetapi saudara bisa belajar dari kehidupan dia, luar biasa. Yang saya lihat quality daripada Santi adalah number one, saudara. Dia benar-benar memberikan hidupnya buat Tuhan. Dia benar-benar rela untuk dipakai Tuhan. Saya melihat dia sesimpel adanya dia, tetapi saudara, saya melihat ada kerelaan di dalam dirinya untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya seringkali melihat setiap kali ada perayaan-perayaan, saya melihat bagaimana dia hari Jumat itu sudah pergi dengan somebody yang mempunyai van atau apa. Dia belanja banyak, pulang sampai sini itu van penuh dengan belanjaan. Setelah itu dia keluarkan ke dapur ini. Besok pagi hari Sabtu dia berangkat dari pagi-pagi. Dia masak sampai malam. Kadang-kadang saya datang sore ke sini ke gereja, dia sudah mukanya udah kumel apa, tapi bilang, Hana mau makan ini. Dan saya lihat dia tidak mengeluh. Dia enggak mengeluh. Saudara, mengeluh dan ngomel itu lain. Mengeluh itu kalau kita bilang, aduh capek bener ya, saya enggak mau gini lagi next time saya enggak mau. Itu mengeluh. Tetapi kalau ngomel gini, kalau orang disuruh goreng kerupuk, gorengnya tempe,
dia bisa ngomel, saudara. Disuruh goreng, tunggu gorengnya tempe. Nah itu bisa ngomel, itu ngomel. Tapi mengeluh itu tidak. Dia nggak pernah bilang saya give up, that's it, this is the last time, saya nggak mau lagi. Enggak. Dari Easter ke Christmas, ke Mother's Day, ke Father's Day, ke Family Day, saudara terus saudara. Dan every time saudara, saya datang ke dia minta tolong apapun dia bilang beres anak, beres. Saudara. Sampai saya lihat di sini ada kerelaan di dalam dirinya, kerelaan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu adalah suatu pengajaran. Cek diri kita saudara, berapa dari kita yang mempunyai kerelaan seperti dia relanya. Cek dari kita. Siapa yang di antara kita yang mau berkorban seperti dia dari pagi sampai malam. Dan saudara berapa yang kasih penghargaan sama dia saudara. Walaupun mungkin gak ada yang ingat. Gak ada yang menghargai dia. Dia terus melakukan. That is suatu pengajaran. Itu suatu pengajaran. Dia gak nunggu di recognize orang. Ada banyak orang yang berkata, gak ada gunanya. Saya udah kerja capek-capek juga gak ada yang tahu. Gak ada yang ini. Dia, siapa yang tahu saudara? Saudara tahu, kalau kita ini keluarga ya. Setiap kali keluarga berkumpul, yang paling sibuk apa saudara? Dapur. Saudara dengan anak, saudara orang tua punya anak 3 atau 5, kumpul di rumah. Yang paling sibuk di mana? Dapur. Ya bikin kue lah, ya bikin gorengan lah, ya bikin apalah, terus makanan keluar. Dapur itu yang paling sibuk. Dan kita jangan bilang, ya makanya jangan sibuk-sibuk dapur. Saudara, itu yang paling perlu. Itu yang paling perlu. Saudara tahu, saudara baca di perjanjian lama. Tuhan itu senang sekali bikin perayaan. Kumpul makan, kumpul perayaan, kumpul makan. Saudara, itu keluarga saudara. Keluarga. That's very important. Dan sebetulnya kalau saya sekarang kadang-kadang saya mikir, Santi udah gak ada itu. Kadang-kadang gak percaya loh, Santi gak ada. Gak percaya. Dan saudara sekarang kalau cari penggantinya dia gak bisa diganti oleh 1 orang saudara. Mungkin paling sedikit perlu 3 orang menggantikan Santi. Dah perlu pertolongan. Nah saudara sekarang lihat. Siapa yang punya kerelaan seperti Santi? Siapa yang mau belajar untuk punya kerelaan seperti dia? Rela dipakai Tuhan. Rela capek. Dia tidak pernah give up. Tidak pernah give up. Berapa belas tahun saudara. Pada waktu orang-orang datang di sini dari tempat kerja dia. Kita ngobrol dengan beberapa orang di situ. Dan dia berkata, Santi kerja 37 tahun di kerjaan yang sama. Dan mereka berkata, kalau ada perayaan apa-apa di sana, Santi. Santi yang beli cake, Santi yang apa, Santi. Mereka akan kehilangan sekali Santi saudara. That is suatu kehidupan yang menjadi pengajaran. Kita nggak bisa melupakan itu. Dan saudara, kita lihat di sini. Sebab itu, banyak dari manusia itu selalu, saya nggak mau capek-capek nanti sakit. Saya ini nanti begini. Saudara, nggak ada kerelaan. Yang kita perlu belajar. Ya, perlu belajar adalah minta pada Tuhan kerelaan. Di dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan yang taruh di dalam diri kita baik kemauan maupun pelayanan atau pekerjaan dari Tuhan. Sebab itu kalau kita berkata, saya mau Tuhan dipakai oleh Tuhan. Saya mau Tuhan menjadi pengajar. Pengajar di dalam arti kata, whatever yang saya bisa lakukan. Kehidupan saya akan memberikan dampak pada orang lain. Dan saudara kalau saudara mau, saudara bisa berkata Tuhan berikan kepada saya. Baik kemauan maupun pelayanan itu. Engkau berkata daripadamu saya mau Tuhan. Dan saudara kalau saudara mau membawa dirimu kepada Tuhan demikian. Tuhan berikan kemauan itu. Tuhan berikan pelayanan itu. Saudara akan enjoy melakukan pelayanan itu. Saudara akan berkata saya mau. Saudara, mungkin saudara gak bisa seperti Santi yang rela Jumat, Sabtu, Minggu terus sampai selesai semuanya. Dia kalau sudah perayaan sampai selesai, dia masih di situ sampai semuanya dia udah arrange, semuanya beres, baru dia pulang. Dan saudara seperti itu.
Berapa kali gereja ini recognizing dia, saudara. Biarpun gak di-recognize, dia lakukan untuk Tuhan. Dia lakukan untuk Tuhan. That is pengajaran, saudara. Itu adalah pengajaran. Kehidupan yang mengajar, yang mengajar. Dan kalau di antara kita masih ada, kita takut sakit lah, takut capek lah, takut inilah, sudah tua lah. Saudara, saya gak mau bilang saya sudah tua. Sampai kapanpun juga, selama saya ada energi, saya mau melakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Kita jangan bilang ini. Yohanes 12 ayat 25 mengatakan begini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah saudara, biar kita sekarang, kalau kita memikirkan bagaimana Yesus mengajar. Yesus mengajar dengan seluruh hidupnya. Diberikannya sampai mati di kayu salib. Menyelesaikan tugasnya. Dia tidak mengeluh. Dia masih tetap bisa memberkati. Sampai selesai. It is finished kata Tuhan. Yang Friday ini kita akan sama-sama renungkan. It is finished Tuhan. Selesai. Pekerjaan Tuhan selesai. Dia lakukan untuk Bapaknya. Dia lakukan karena kasih. Dia lakukan tidak minta recognition, pujian. Dia tidak minta apa-apa saudara. Dia tidak takut mati. Bahkan dia sampai mati. Nah itulah. Itu adalah pelajaran hidup. Bagaimana Yesus mengajar. Marilah kita juga. Kalau saudara mau dengan segenap hati saudara. Katakan, aku mau melayani lebih sungguh. Saya minta Pastor Joe. Saya tahu mungkin anak-anak muda Pastor dan piano aja. Kita bangkit berdiri saudara. Katakan, sorry mungkin saya nggak ngomong sama ini. Sorry lagunya gampang, melayani lebih sungguh. Tuhan melayani lebih dulu kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mari bangkit berdiri saudara. Katakan kepada Tuhan kalau saudara mau rela dipakai oleh Tuhan. Katakan kepada dia, melayani lebih sungguh.